No, no, slick back. That's what I said. Slick back. No, nigga, I'm a pimp named Slick Back. Pimp named Slick Back. Pimp named Slick back. Nigga, are you deaf? I'm a pimp named Slick. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 12 ADR kelas G. Saya sendiri Anissa Fitratul Jannah sebagai mediator. Saya Rahmanita Utami sebagai penggugat. Saya Angelika Memeta Cahyani sebagai tergugat. Berikut video mediasi yang akan kami tayangkan. Silakan menyaksikan. Baik, selamat siang Ibu Rahma dan juga Ibu Andel. Sebelum kita melakukan mediasi, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Anissa Fitratul Jannah, SHMH CPM, sebagai mediator yang telah dipilih oleh Ibu sekalian. Selanjutnya, kepada Ibu Rahma dan Ibu Andel, saya beri kesempatan untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Baik, perkenalkan nama saya Rahmanita Utami sebagai penggugat dalam kasus ini. Baik, nama saya Angelika Memeta Cahyani. Saya menjadi tergugat dalam kasus ini. Baiklah, langsung saja saya jelaskan bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 tentang prosedur mediasi di pengadilan, dalam pasal 4 disebutkan bahwa semua sengketa perdata diajukan tingkat pertama wajib lebih dahulu diupayakan penyelesaian melalui perdamaian dengan bantuan seorang mediator. Dan pada sidang kali ini, Ibu Rahma dan Ibu Andel telah sepakat untuk menunjuk saya sebagai mediator dalam kasus ini. Selanjutnya, saya akan menerangkan tentang mediasi. Mediasi itu sendiri adalah suatu alternatif penyelesaian sengketa di mana kedua belah pihak saling berdialog, berunding untuk menentukan titik temu. Saya selaku sebagai mediator akan memfasilitasi negosiasi ini. Namun, sebelumnya saya memulai mediasi, saya akan menjelaskan tahapan-tahapan mediasi yang akan kita lalui. Di antaranya yaitu, yang pertama, saya akan memberikan penyelesaian kepada para pihak untuk bergantian menyampaikan penyampaiannya. Yang kedua yaitu saya akan mencari kesepahaman awal dari kedua belah pihak. Yang ketiga yaitu saya akan mendefinisikan dan menentukan agenda pembicaraan. Yang keempat, setelah itu kita akan masuk ke tahapan negosiasi. Dan yang kelima, apabila negosiasi mencari kesepakatan, kita akan menyusun kesepakatan akhir. Baiklah, Ibu Rahma dan Ibu Andel, apakah setuju dengan kesepakatan tersebut? Setuju, Bu. Baik, kita mulai saja mediasi pada siang hari ini. Bagaimana kalau kita mendengarkan penjelasan dan penyampaian terlebih dahulu dari Ibu Rahma untuk menyampaikan keterangannya. Bagaimana Ibu Andel, apakah sepakat? Ya, sepakat, Bu. Baik, silakan Ibu Rahma. Baik, Bu. Terima kasih atas kesempatannya. Jadi begini, Ibu Andel ini sampai sekarang masih terikat hutang piutang dengan saya. Pada awalnya Ibu Andel berhutang sebesar 2,5 miliar di tahun 2016 untuk keperluan modal usaha. Kemudian pada awal 2017 hutang tersebut telah lunas beserta bunganya. Dan setelah itu Ibu Andel mengajukan pinjaman lagi sebesar 1,3 miliar pada bulan Mei dengan ketentuan bunga 2,5% setiap bulannya. Kemudian perjanjian tersebut dilakukan atas dasar kepercayaan masing-masing atau dilakukan secara lisan. Kemudian Ibu Andel memberikan jaminan 9 buah cek dengan ketentuan apabila sudah waktunya cek tersebut cair, saya bisa menghubungi Ibu Andel terlebih dahulu. Setelah sudah waktunya pencairan cek, ternyata cek tersebut kosong. Padahal di dalam surat perjanjian Ibu Andel ini sepakat untuk melunasi semua hutang piutang beserta bunganya pada akhir Juni 2018. Namun pada saat jatuh tempo, Ibu Andel tidak mau melunasi hutangnya. Saya telah beberapa kali melayangkan somasi kepada Ibu Andel. Namun sampai sekarang saya tidak mendapatkan kejelasan apa-apa dari Ibu Andel ini. Baik, artinya Ibu kecewa ya atas apa yang telah terjadi ini. Iya, Bu. Saya sangat-sangat kecewa kepada Ibu Andel. Baik, apakah Ibu menginginkan agar pembayarannya
cepat dilakukan, betul begitu Ibu? Iya, betul Bu. Karena hutang Ibu Andel ini terbilang cukup besar ya. Dan dalam surat perjanjian Ibu Andel ini sudah sepakat untuk segera melunasi hutang piutang tersebut beserta bunganya pada saat jatuh tempo. Baiklah, setelah ini kita akan mendengarkan juga penjelasan dari Ibu Andel. Selanjutnya saya berikan kesempatan kepada Ibu Andel, silahkan untuk menyampaikan penyampaiannya. Terus terang Bu, saya sangat kecewa atas tindakan Ibu Rahma ini. Apakah ia tidak ada jalan lain selain melakukan gugatan? Masih banyak jalan alternatif berunding misal, dan saya pikir lebih dewasa untuk mendapatkan jalan keluar yang baik tanpa mencederai harga diri saya. Ibu jangan begitu Bu. Kalau Ibu berdalih seperti itu, saya juga sudah 2 kali melayangkan surat teguran terhadap Ibu. Kalau Ibu memang ada iktikat baik, seharusnya Ibu memberikan respon yang baik. Ini tidak ada tanggapan dan memberikan kesan tidak bertanggung jawab. Baik, Ibu sekalian, saya harap tenang. Kalau pihak satu bicara, maka pihak lain harus mendengarkan agar kita dapat mengerti apa kemauan dari masing-masing pihak. Kalau kedua belah pihak tetap ingin seperti ini, maka mediasi ini tidak bisa kita lanjutkan. Bagaimana? Apakah mau dilanjutkan atau tidak ini? Ya, Baik, maaf maaf, Bu. Baik, silakan Ibu Andel boleh dilanjutkan penjelasannya. Jadi begini, saya mengakui cek tersebut kosong dan saya menyadari betul atas keterlambatan pelunasan hutang ini. Namun saya juga tidak membenarkan atas tindakan Ibu Rahma dengan menggugat saya, karena gugatan ini nama baik saya tercoreng. Jadi menurut Ibu merasa kurang dihargai dan tidak dijaga nama baiknya. Berarti harapan Ibu untuk bisa kedua belah pihak saling menghargai dan menjaga nama baik. Benar begitu Ibu? Iya Bu, sangat benar. Itu yang sangat saya harapkan. Baik, setelah saya mendengarkan penjelasan dari Ibu Rahma dan juga Ibu Andel, saya menemukan ada beberapa kesepahaman awal, yaitu yang pertama, Ibu Rahma dan Ibu Andel menginginkan adanya hubungan baik. Yang kedua, Ibu Rahma dan Ibu Andel menginginkan agar masalah ini cepat terselesaikan. Benar begitu kedua belah pihak? Betul. Baiklah, selanjutnya seperti yang Ibu Rahma dan Ibu Andel ungkapkan bahwa sebelum perkara ini terjadi, sebenarnya Ibu Rahma menganggap bahwa Ibu Andel sebagai terutang yang dapat dipercaya dan sebaliknya. Jadi pihak Ibu Andel menganggap Ibu Rahma sebagai pemberi hutang yang bisa diajak kerjasama. Kalau boleh saya bertanya, kemungkinan kelanjutan hutang piutang tersebut di kemudian hari itu akan bagaimana? Seperti yang sudah saya jelaskan Bu, Ibu Andel harus segera mungkin dapat melunasi hutang-hutangnya karena ini sudah lewat jatuh temponya. Baik, jadi Ibu menginginkan agar terhutang cepat melunasi, benar begitu ya Bu ya? Iya benar Bu. Baik, mengenai penjelasan dari Ibu Rahma, apakah Ibu Andel ada tanggapan? Iya Bu, sebenarnya saya sangat kecewa terhadap Ibu Rahma karena terlalu gegabah mengambil tindakan mediasi. Masalah ini kan bisa dibicarakan secara kekeluargaan dan dengan cara baik-baik. Dari penjelasan Ibu Rahma dan Ibu Andel, saya dapat menyimpulkan bahwa jika masalah hutang piutang cepat terselesaikan, maka hubungan baik antara Ibu Rahma dan Ibu Andel dapat dilanjutkan. Benar kan Ibu Rahma dan Ibu Andel? Iya benar Bu. Baiklah, jika demikian ada itikat baik dari kedua belah pihak untuk menyelesaikan masalah ini. Selanjutnya izinkan saya untuk menyampaikan definisi dari permasalahan, yaitu ada 2, diantaranya yang pertama bagaimana menjaga nama baik atau hubungan baik antar kedua belah pihak, dan yang kedua bagaimana menyelesaikan pelunasan hutang piutang tersebut. Dari kedua poin tersebut yang ingin Ibu Rahma dan Ibu Andel bahas terlebih dahulu itu yang mana? Bagaimana Ibu Rahma? Yang jelas saya menginginkan Ibu Andel segera mungkin dapat melunasi hutang-hutangnya. Baiklah Ibu, selanjutnya kepada Ibu Andel, bagaimana menurut Ibu? Terus terang
Bu, mengenai pelunasan hutang piutang ini saya mendapatkan kesulitan. Saya pikir kita bahas nama baik dulu. Baiklah, Ibu Rahma, apakah dari Ibu ada pertimbangan lain? Iya Bu, saya setuju untuk membicarakan nama baik dulu. Bagaimana agenda pertama membahas nama baik dan hubungan baik antara Ibu Rahma dan Ibu Andel terlebih dahulu. Selanjutnya baru kita membahas mengenai pelunasan hutang piutang. Apakah Ibu Rahma dan Ibu Andel sepakat? Iya Bu, saya setuju. Baik, setelah kedua belah pihak setuju untuk membicarakan nama baik terlebih dahulu, maka selanjutnya saya berikan kesempatan kepada Ibu Rahma dan Ibu Andel untuk mengajukan usulan mengenai pemecahan masalah ini. Kira-kira siapa yang terlebih dahulu mau mengemukakan usulannya? Apakah Ibu Rahma dan Ibu Andel mempunyai usul untuk penyelesaian masalah ini? Bu, sebetulnya hubungan saya dengan Ibu Andel ini sebelumnya cukup baik. Sehingga saya percaya memberi pinjaman uang lagi dengan jumlah yang cukup besar. Namun pada kenyataannya Ibu Andel ini justru memanfaatkan kebaikan saya. Hal ini sangat sulit untuk saya terima. Dalam hal pelunasan utang pasti akan saya lunaskan pembayarannya. Namun saya harap tidak dalam waktu dekat ini karena saya sedang mengalami kesulitan dalam keuangan. Harap pengertiannya. Apakah Ibu Andel memiliki usulan untuk memberikan kepastian pembayaran kepada Ibu Rahma? Bagaimana kita melakukan perjanjian tertulis yang memuat mengenai bagaimana cara pembayaran? Saya rasa itu sudah cukup. Iya Bu, saya sangat setuju sekali mengenai apa yang kita tuangkan pada perjanjian tersebut. Begitu kan Bu? Baiklah, sebelumnya kalau boleh saya menyampaikan, baik Ibu Andel ataupun Ibu Rahma sama-sama menginginkan adanya kelanjutan hubungan baik di kemudian hari. Namun masih membutuhkan waktu untuk memikirkan cara terbaik mengenai pelunasan pembayaran di kemudian hari yang dapat diterima dari kedua belah pihak. Bagaimana kita membahas usulan nomor satu, yaitu melanjutkan untuk menjaga nama baik atau tetap berhubungan baik. Apakah Ibu Andel dan Ibu Rahma sepakat? Yang jelas untuk selanjutnya Ibu Rahma seharusnya tidak mengambil tindakan gegabah semacam ini kalau masalah ini bisa dibicarakan secara baik-baik. Dengan begitu saya juga akan membayar hutang tersebut dan saya berjanji saya tidak akan menjelek-jelekan Ibu Rahma. Baik, saya melihat Ibu Andel ini beritikat untuk menjaga nama baik masing-masing pihak. Selanjutnya bagaimana tanggapan Ibu Rahma? Silakan Ibu Rahma. Ya, pada dasarnya saya juga tidak menginginkan hal-hal seperti ini terjadi ya. Dan kalau memang ada kejelasan dari pihak Ibu Andel mengenai pelunasan hutang piutang ini. Baik, dari penjelasan para pihak, saya melihat Ibu Rahma dan Ibu Andel ini sepakat untuk tetap menjaga nama baik dan berhubungan baik. Selanjutnya kita beranjak ke permasalahan nomor 2, yaitu tentang kewajiban pelunasan hutang piutang. Bagaimana, ada tanggapan dari Ibu Andel? Mengenai pelunasan hutang piutang ini, saya akan pasti segera melunasi. Hanya saja, saya memberikan solusi pelunasan hutang dengan syarat penggugat memberikan uang lagi kepada saya untuk proses biaya balik nama rumah dari saya. Bagaimana Ibu Rahma? Dari pihak Ibu Andel sudah memberikan kepastian soal pembayaran. Ada tanggapan Ibu Rahma? Baik, tidak jadi masalah. Saya akan memberikan biaya pajak dan balik nama asalkan pada saat sertifikat hak milik keluar, sertifikat hak milik asli harus diserahkan kepada saya. Oke, jadi begini, pihak Ibu Rahma ini membutuhkan kepastian dari pihak Ibu Andel. Apakah Ibu Andel bisa menjamin bahwa kemudian surat hak milik itu atas nama Ibu Andel menyerahkan surat hak milik asli tersebut kepada Ibu Rahma? Ya Bu, saya meminta peminjaman kembali kepada penggugat untuk balik nama rumah menjadi atas milik saya. Dan sertifikat hak milik akan diserahkan kepada penggugat di mana hasil dari penjualan dapat dibagi dua untuk melunasi hutang terhadap penggugat dan juga untuk saya. Menurut saya usulan Ibu Andel sudah konkret.
Bagaimana tanggapan dari Ibu Rahma? Apakah ada usulan dari Ibu Rahma atas usulan dari Ibu Andel? Terus terang Bu, sebetulnya saya ingin pembayaran piutang ini dapat segera dilunasi. Namun baiklah, tidak apa-apa. Pada saat sertifikat hak milik keluar harus diserahkan kepada saya. Jika tidak, maka Ibu Andel ini harus melunasi semua hutang-hutangnya dengan total hitung hutang Ibu Andel terhadap saya itu sebesar 1,815.250.000 miliar dengan rincian sisa hutang pokok keuntungan 2,5% dan hutang biaya balik nama. Baiklah, dari pertemuan mediasi ini kita telah mencapai kata sepakat, yaitu mengenai saling menjaga nama baik atau hubungan baik dan melakukan pelunasan pembayaran dengan cara tergugat meminjam uang lagi kepada penggugat untuk proses biaya balik nama rumah dan saat SHM-nya dikeluarkan, SHM akan diserahkan kepada penggugat, di mana hasil dari penjualan dapat dibagi dua untuk melunasi hutang terhadap penggugat. Benarkan begitu Ibu Andel dan Ibu Rahma? Betul. Baiklah, selanjutnya kita akan mempersiapkan kesepakatan perdamaian yang mana nantinya di dalam kesepakatan tersebut para pihak harus menambah klausul. Apakah gugatan ini dicabut atau kesepakatan perdamaian yang dilakukan pada putusan majelis hakim yang melahirkan akta perdamaian? Izin bertanya Bu, apakah perbedaan dua klausul tersebut? Baik, saya coba jelaskan terlebih dahulu. Apabila gugatan tersebut dicabut, maka kesepakatan perdamaian hanya mengikat kedua belah pihak, di mana apabila salah satu ingkar janji, maka harus diajukan gugatan kembali. Sedangkan untuk klausul yang menyebutkan kesepakatan perdamaian yang dikukuhkan di dalam majelis hakim menjadi akta perdamaian, sehingga apabila salah satu pihak wan prestasi atau ingkar janji, maka dapat dieksekusi langsung oleh ketua pengadilan setempat tanpa mengajukan gugatan. Jadi kalau begitu harus dikukuhkan ke dalam majelis hakim, karena kesepakatan ini masih ada poin yang belum terpenuhi oleh Ibu Andel. Bagaimana Ibu Andel, apakah Ibu setuju? Iya, saya setuju, Bu. Baik, Ibu Andel dan Ibu Rahma, selanjutnya saya menyerahkan kesepakatan perdamaian yang telah ditandatangani kepada Ketua Majelis Hakim dan pembacaan putusan dengan panitera penggugat. Baiklah, ini hasil tayangan dari video mediasi kelompok kami. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.